Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini bersyukur bisa ketemu lagi dengan orang yang luar biasa. Beliau sosok inspirasi juga dan motivasi yang memberikan motivasi buat saya agar terus mau bergerak, yaitu Kang Den. Sehat Kang? Alhamdulillah. Dalam perjalanan ternyata memang Allah belum izinkan untuk bisa bersama, dan tentunya kali ini juga ada Kang Sarwana. Alhamdulillah. Soalnya lama baru ketemu ya. Iya, betul. Ini kalau nggak ada acara ini kita nggak dipertemukan nih. Tidak ada Masya Allah. silaturahmi, Masya Allah. Ini soft launching wisata peradaban Islam, Masya Allah. Iya. Ini apa yang mau dibikin nih, dikerjain Kang? My Sob, Iya, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng pemberitahuannya. Ya, Soft launching wisata peradaban Islam, Masya Allah. Iya. Ini apa yang mau dibikin nih, dikerjain Kang Den? Iya, jadi sebenarnya berawal dari 4 tahun lalu ketika saya di depan Ka'bah gitu ya, pada waktu itu saya bilang Rasulullah sudah mengatakan bahwa kelak akan semakin sulit orang akan berkunjung kemari kan. Nah, pada waktu itu inspirasi itu muncul, kalau begitu belum tentu kita akan ketemu lagi di Baitullah nih. Karena kalau udah turun ayat, turun hadis pasti kejadian kan? Pasti terjadi kan? Nah, itu kan GPS kita kan? Nah, akhirnya 4 tahun lalu itu saya udah berpikir, kalau emang dibatasi dengan berbagai cara, lalu bagaimana orang-orang yang rindu nih? Nah, akhirnya udah saya simpan, saya jadi doa. Tiba-tiba di perjalanan Allah munculin kisah-kisah inspirasi saya. Kalau gitu, ketika orang rindu dengan suasana di Mekah, di Madinah gitu ya, kenapa nggak bikin nuansa replikanya aja gitu kan? Nah, ketika 2018 ketika saya di Balikpapan pada gitu, nah itu wakil wali kota sudah merespon. Nah, udah merespon. Cuman barangkali emang Allah belum nempatinnya di situ tuh. Ya, belum nempatin di situ karena otomatis orang mau ke sana kan, ke Kalimantan jauh gitu ya. Masyarakat lebih banyak kan larinya ke Jawa kan. Akhirnya nggak jadi. Nah, tiba-tiba di akhir tahun 2020 kemarin, ceritanya saya lagi cari tanah buat bikin masjid. Nah, ya, mau bikin masjid. Karena saya bilang, ini kita harus punya masjid. Kalau kita mati nih, maka amal bisa terus ngalir nih, gitu ya. Nggak taunya ketemu teman-teman yang tadinya punya tanah 22 hektar, Ya. terus ada tanah fasum 2 hektar buat dibuat waterboom. Nah, ketika saya bilang kalau gitu 2 hektarnya siniin deh, saya mau bikin miniatur 3 masjid peradaban. Rupanya mereka pada waktu itu merespon. Cuman dari pertemuan di akhir Desember itu baru berlanjut itu menjelang Ramadan. Ternyata menjelang Ramadan tuh Allah kasih orang-orang baik tuh. Deket-deket kemarin. Baru ini aja Ramadan ini. Iya. Cepet banget. Jadi 2020 Desember kita bicara itu, terus kemudian tiba-tiba di akhir April kita langsung bergerak nih. Ayo Ustadz, nih tanah 2 hektarnya nggak jadi bikin waterboom. Ustadz mau bikin apa? Ya udah bikin aja sesuai yang saya inginkan, miniatur Masjidil Haram, kemudian miniatur Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Nah, akhirnya mereka ya sudah kalau gitu kita bikin. Akhirnya teman-teman IT semua bermunculan mendesain bangunan ininya, maketnya dan segala macamnya. Bahkan yang akan bikin maketnya itu dari orang dari Saudi. Dia akan datang habis Lebaran kalau nggak salah nanti.
yang akan mendesain areanya yang kita bilang itu. Jadi saya pikir ketika Allah berkehendak itu kayak kecepatan kilat gitu. Sehingga akhirnya saya pikir, aduh ya Allah, ini tidak ada yang mungkin kalau Allah sudah berkehendak ya, dan nggak mungkin. Iya, tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Maka akhirnya kita bilang kalau emang kita serius, ya sudah, kita ngomong aja ke masyarakat luas bahwa telah ada tempat yang akan mengobati rindu kita ke Baitullah. Kalau kita dulu pernah ada di emperan Masjidil Haram, maka di dekat situ nanti ada bangunan-bangunan yang mirip ya. Karena saya minta ke teman-teman bikinin dong rumahnya Siti Khadijah. Jadi itu akan ada. Kemarin kita habis ngecek bangunan yang sekarang kalau kita ke Mekah kan udah dirubuhin kan, udah jadi altarnya Masjidil Haram kan. Nah, dulu sebelumnya kan menjadi perpustakaan. Nah, jadi masih sempat dapat ininya. Bahkan ada mihrabnya Rasulullah di rumah itu. Nah, itu akan ditemui seperti itu. Jadi benar-benar dibuat mirip, tetapi fungsinya adalah wisata. Fungsinya wisata. Jadi kalau yang fungsinya adalah untuk ibadah adalah Masjid Al-Aqsa. oh, Masjid Al-Aqsa. Iya. Jadi Masjid Al-Aqsa-nya adalah masjid untuk kita sholatnya. Jadi kalau replikanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu nggak dipakai apa-apa. Ya, nggak dipakai apa. Jadi hanya sekedar tempat kita wisata mengenang area-area itu. Bahkan ada payungnya. Kita mau pesan sesuai dengan yang ada di Madinah speknya itu mesinnya dari Jerman. Ya, itu. Kang Sarwan. Aduh, ini Kang, lucu banget ya. Idenya luar biasa banget ya. Gimana tuh menurut Kang Sarwana ya, boleh dibilang ini kan ide yang apa ya, mungkin belum banyak atau mungkin baru mungkin yang memiliki ide untuk bikin, tapi sebetulnya memang sudah ada kalau pada apa namanya replika Ka'bah gitu ya di Banyak tempat ya. banyak tempat seperti itu. Namun ini disatukan senternya umat Islam seperti Madinah, Haram dan Aqsa. Bahkan ada kekuatan yang luar biasa nih di Masjid Aqsa. Kenapa yang dijadiin tempat sholatnya adalah Masjid Al-Aqsa itu? Karena kan sampai hari ini Palestina belum merdeka nih. Jadi kalau orang Islam di Indonesia menyolatkan masjidnya seperti Al-Aqsa, niatnya semoga doa-doa kita bisa ada harapan ya. Dan peradaban Islam, kenapa saya sebut peradaban Islam? Karena di akhir cerita Rasulullah bahwa akan ada kejayaan Islam sebelum kiamat. Gimana? Merinding lah. Kan Sarwana. Merespon ini nih, merespon tentang sebuah jenis ada peradaban Islam. Ini luar biasa banget. Karena kita kan juga mayoritas Islam ya. Jadi benar-benar ini harus cepat terwujud nih. Karena seperti Ustaz bilang tadi, ada masalahnya nanti kita benar-benar susah untuk datang ke sana. Untuk saudara-saudara kita yang berada di sana dan juga pelestari yang lain yang merasakan, saya rasa itu hebat banget nih. Mudah-mudahan doanya sih mudah-mudahan cepat terwujud. Saya senang banget bisa diundang sama saya datang ke sini. Inilah bentuk ini kita, bentuk perjuangan kita, support kita, karena ya mungkin dengan kita datang terus kita memberi apa yang kita bisa, ya udah itu salah satu support kita. Dan jadi juga ya kalau hari Sarwana nyanyi, saya MC nya itu kan kalau betul-betul mengambil. Baik. Harapannya sih benar-benar cepet jalan nih. Amin, Ustaz. amin. Ya. Terima kasih doanya. Memang butuh dana yang tidak sedikit ya. Tapi saya yakin kalau banyak yang doain, manhai sila yang kasih. Allah datang dari tempat yang kita pernah duga nih. Ya. Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas banyak. infonya dan juga Oke. Sarwana. Mudah-mudahan ini punya doa kita dan juga semoga buat yang sedang ini juga mendoakan agar ini bisa segera direalisasi. Tapi posisinya nanti di mana?
di daerah? Di Bogor. Di nggak jauh dari kampus IPB Gramang. Oh. Jadi daerahnya Naik atas ya? Iya, Ciampea? Ciampea. Oke. Dingin kan juga di sana. Dingin. Jadi pas lah gitu ya. Iya. Untuk jadi apa namanya? Baik, Pesona peradaban Islam, orang berwisata juga. saya mau daftar jadi mutawif. Alhamdulillah. Mutawif Siap, betul. saudara. Di sini dulu. Karena nanti Sama, kalau Ustaz, udah ya? jadi, emang pusat kegiatan, ada seminar, ada pelatihan mutawif gitu ya. Terus anak-anak PAUD kan biasanya manasik tuh, Iya. ya, itu ada di situ. Terus nanti di situ jangan satu job masih aman penyanyi banyak. Waduh. Soalnya di Masjid Replika Nabawi ya, itu ada tempatnya khusus buat orang resepsi pernikahan. Wah, Itu aja. mantap dah, mantap. Berkah, semoga lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih. Ya, makasih. Dan jangan lupa terus menyaksikan video Salim. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.